Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kembali kita berjumpa dalam renungan Kita Sehat Kita Kuat. Salam sejahtera buat semuanya dimanapun saudara berada. Amin, tetap semangat ya dalam keadaan apapun. Tuhan pasti menolong kita. Haleluya. Mari kita angkat satu pujian, katakan bila hati terasa berat, engkau akan datang kepada siapa, mengadulah kepada Tuhan, maka Dia sumber segalanya akan memberikan jalan keluar bagimu. Dan kita menyembah Tuhan, kita belajar lagi firman-Nya. Bila hati terasa berat, sungguh Bapa, tak seorang pun mengerti bebanku, sungguh Tuhan. Tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Selalu pedulikan aku, ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Amin, amin. Sujud di altarnya, terima anugerahnya, Dia ampuniku dan bebaskanku. Amin, amin Tuhan. Saat datang di altarnya, bila hati terasa berat, saudara dikasih oleh Tuhan, ketika hatimu berat, ketika engkau tidak bisa berpikir untuk mencari jalan keluar, datanglah kepada Yesus. Dia Bapa yang mengasihi engkau, dan Yesus sanggup untuk membukakan dan membuatkan jalan yang baru bagimu. Jangan putus asa. Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku, ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Sujud di altarnya, kami bawa hidup kami Tuhan, dan kami menerima anugerah-Mu yang besar Bapa. Dan Kau mengampuni aku, dan Kau juga membebaskan aku. Amin, amin. Datang di altarnya, amin. Sesuatu terjadi, mujizat
Hanya ada satu hal yang harus saudara lakukan saat engkau datang di dalam altar kudusnya. Amin, amin, haleluya. Mari kita sembah Dia. Bapa, terima kasih, Engkau yang memberikan pengampunan bagi kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa, Kau bebaskan kami, Kau lepaskan kami. Haleluya, haleluya. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Haleluya, haleluya. Bapa, kami bersyukur Bapa, Engkau dahsyat dan luar biasa. Haleluya, haleluya. Haleluya. Terima kasih Allah Roh Kudus. Terpujilah Engkau ya Yesus. Oh haleluya Yesus. Mari satu dalam doa. Bapa, ajarilah kami terus untuk mengerti akan kebenaran firman-Mu Bapa. Ajar kami Tuhan untuk mengerti, sehingga kami tidak mengeraskan hati, sehingga kami Tuhan tidak berpikir dengan pikiran kami sendiri. Karena semua yang kami ambil dari pengertian kami itu banyak hal yang salah. Tetapi biarlah setiap kami mau belajar Tuhan, bahwa yang dari Engkau itu adalah yang sangat terbaik Tuhan. Ketika Engkau mendidik kami, ketika Engkau mengingatkan kami, ada sesuatu yang sedang Engkau kerjakan bagi kami. Untuk itu Bapa, hamba-Mu bersyukur Tuhan buat kebenaran firman hari ini yang sebentar akan kami nikmati bersama-sama. Urapi kami Tuhan, baik hamba maupun anak-anak-Mu yang melihat dan mengikuti renungan. Kita sehat, kita kuat dari tempat ini Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terpujilah Engkau Tuhan. Haleluya. Amin. Mari Bapak Ibu kita masuk dalam kebenaran firman Tuhan ya. Di dalam 2 Raja-Raja 6 ayat yang ke-24 sampai ayat yang ke-33. Kita akan baca bersama-sama terlebih dahulu. Tindakan Elisa pada waktu Samaria dikepung. Sesudah itu Ben-Hadad Raja Aram menghimpunkan seluruh tentaranya lalu maju mengepung Samaria. Maka terjadilah kelaparan hebat di Samaria selama mereka mengepungnya. Sehingga sebuah kepala keledai berharga 80 sikal perak dan seperempat kap tahi merpati berharga 5 sikal perak. Suatu kali ketika Raja Israel berjalan di atas tembok, datanglah seorang perempuan mengadukan halnya kepada raja sambil berseru, "Tolonglah ya tuanku raja." Jawabnya, "Jika Tuhan tidak menolong engkau, dengan apakah aku dapat menolong engkau? Dengan hasil pikirankah atau hasil pemerasan anggur?" Kemudian bertanyalah raja kepadanya, "Ada apa?" Jawab perempuan itu, "Perempuan ini berkata kepadaku, berilah anakmu laki-laki supaya kita makan dia pada hari ini dan besok akan kita makan anakku laki-laki." Jadi kami merasa memasak anakku dan memakan dia, tetapi ketika aku berkata kepadanya pada hari berikutnya, berilah anakmu supaya kita makan dia, maka perempuan ini menyembunyikan anaknya. Tatkala raja mendengar perkataan perempuan itu, dikoyakkannya lah pakaiannya, dan sedang ia berjalan di atas tembok, kelihatanlah kepada orang banyak bahwa ia memakai kain kabung pada kulit tubuhnya. Lalu berkatalah raja, "Beginilah kiranya Allah menghukum aku, bahkan lebih daripada itu, jika masih tinggal kepala Elisa bin Safat di atas tubuhnya pada hari ini." Adapun Elisa duduk-duduk di rumahnya dan para tua-tua duduk bersama-sama dia. Raja menyuruh seorang berjalan mendahulinya, tetapi sebelum suruhan itu sampai kepada Elisa,
Elisa sudah berkata kepada para tua-tua itu, tahukah kamu bahwa si pembunuh itu menyuruh orang untuk memenggal kepalaku? Awas-awaslah, apabila suruhan itu datang, segeralah tutup pintu dan tahanlah dia supaya orang itu jangan masuk. Bukankah sudah kedengaran bunyi langkah tuannya di belakangnya? Selagi berbicara dengan mereka, datanglah raja mendapatkan dia. Berkatalah raja kepadanya, kepada Elisa ini ya, sesungguhnya malapetaka ini adalah daripada Tuhan. Mengapakah aku berharap kepada Tuhan lagi? Nah, saudara dikasih Tuhan, mujizat terjadi, pemulihan terjadi, kesembuhan terjadi, itu karena Tuhan. Kalau Tuhan tidak menolong, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Sama dengan di dalam kehidupan kita. Di dalam kehidupan kita dalam keadaan kondisi yang sangat sukar. Saudara jangan berharap kepada manusia, kepada orang-orang pintar, orang-orang berilmu. Tetapi berharaplah kepada Tuhan. Sujud di altarnya. Dan engkau akan diubahkan dalam segala hal. Karena apa? Jangan engkau putus asa ketika doamu belum dijawab. Kenapa doamu belum dijawab? Tuhan punya tujuan, Tuhan punya rencana. Apakah aku tidak berkenan di hadapan Tuhan? Tuhan tidak mengatakan yang demikian, tetapi Tuhan akan memberkati engkau dengan cara Tuhan. Mungkin banyak hal yang keliru, mungkin banyak hal yang akan membuat saudara menjadi sombong, saudara menjadi orang yang akhirnya saudara akan melenceng dari jalanmu. Kalau engkau diberkati, kita tidak tahu. Tuhan yang tahu hati, Tuhan yang melihat hati. Kalau Nabi Elisa dipakai oleh Tuhan dengan luar biasa, sebelum pembunuh itu datang kepadanya, Elisa sudah diberitahu terlebih dahulu oleh Tuhan bahwa pembunuh itu akan memenggal kepala Elisa, sehingga Elisa berbicara, tutup semua pintu. Apalagi Tuhan loh, Tuhan yang menciptakan saudara, Tuhan yang membentuk tulang-tulang saudara, Tuhan yang mengembusi saudara dengan nafasnya. Dia jauh lebih tahu isi hatimu. Tuhan jauh lebih mengerti ke depannya kamu bagaimana. Ada amin. Dan Tuhan tahu kalau saudara adalah orang yang berdosa dan saudara mengambil satu keputusan untuk bertobat, Tuhan tahu. Sehingga Tuhan pakai saudara dengan luar biasa. Haleluya. Tuhan sangat menyayangi setiap kita. Maka dari itu janganlah engkau keburu-buru untuk melakukan hal-hal yang tidak baik. Kalau saudara doanya belum diterima, kenapa ini? Apakah aku berdosa? Lebih baik kita introspeksi diri dan kita sadar akan kesalahan kita dan kita keluar dari sana dan kita tidak berbuat dosa lagi. Amin. Itu yang bisa saya ajarkan dan itu yang bisa saya sampaikan kepada saudara. Kalau ada hal yang bisa saja karena kebodohan-kebodohan dan kekerasan hati, Tuhan mau memberkati, enggak jadi. Sadarilah, aku memiliki kekerasan hati, aku tidak bisa menahan keemosionalanku, aku harus menjadi orang yang sabar. Ketika saudara berbalik dari sana, percayalah, doamu yang selama ini tidak dijawab akan dibuka dan diberikan jawaban. Mungkin saudara juga berkata, bisa saja karena Tuhan sedang menutup pintu bagi saudara. Jangan bilang, Tuhan tolong buka pintu ini, Tuhan tolong digedor-gedor bagaimana. Kita tidak mengerti, mungkin pintu ini sudah rusak, pintu ini sudah tidak bisa lagi engkau pergunakan untuk engkau keluar masuk lewat sana. Doamu sudah tidak lagi bisa masuk pintu situ, karena di pintu situ sudah banyak sekali perampok-perampok yang ada, sehingga Tuhan akan membukakan pintu yang lain bagimu. Maksudnya apa Bu? Pekerjaan. Kalau di pekerjaan yang engkau sudah ditutup, jangan putus asa, jangan kebingungan. Loh, vakum di situ ya Bu, aku bisanya di sana, aku pekerja lain nggak bisa. Percayalah, ketika Tuhan yang membukakan pintu, engkau akan disediakan dalam segala hal. Yang engkau tidak bisa, Tuhan akan buat engkau menjadi bisa. Yang engkau biasanya bisa, Tuhan bisa buat engkau tidak bisa. Itu tidak ada yang mustahil. Bagi orang yang percaya, bagi orang yang taat, bagi orang yang manut akan Tuhan, akan mengalami hal ini.
Dan itu harus terjadi supaya firman Tuhan dapat digenapi. Karena proses Tuhan bagi saudara saya itu bisa. Ada proses Tuhan. Loh kenapa Bu saya harus diproses? Ya Tuhan mau memurnikan dengan caranya. Mungkin kau dapat penghasilan dari hal-hal yang kotor, hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Firman Tuhan katakan kalau engkau berbuat salah dengan jarimu, potong jarimu. Kalau engkau berbuat salah dengan matamu, cungkil matamu. Kalau engkau berbuat dosa dengan kakimu, potong kakimu. Tuhan tidak mau yang cuma dibersihkan biasa, harus dipenggal, dibuang dan diganti dengan yang baru. Siapa yang menggantikan? Ya Tuhan sendirilah yang menggantikan. Untuk itu saudara dikasih oleh Tuhan, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, biarlah saudara dan saya tetap memiliki roh yang takut akan Tuhan dan memiliki roh yang taat akan Tuhan. Amin. Ketika kita memiliki roh yang taat dan takut akan Tuhan, percayalah di balik semuanya ada berkat yang luar biasa. Asalkan saudara bertobat. Amin. Ketika saudara bertobat, semuanya menjadi indah, semuanya akan menjadi sempurna seperti Bapa Yesus sendiri sempurna untuk kita semuanya. Haleluya, Tuhan dahsyat, Tuhan luar biasa. Jangan engkau memberontak dan marah serta kecewa. Merendahkan diri, mencari wajah Tuhan dan mendekat pada Tuhan. Itu yang Tuhan suka. Kita harus bertobat dan segala dosa dan kesalahan kita. Kita tidak sadar bahwa saudara dan saya memiliki kesalahan yang dalam. Saya bersama tim ini tidak menyadari, ya tetap seperti gitu-gitu saja. Tidak ada lagi jalan, tetapi ketika kita menyadari dan kita keluar dari dosa itu, maka engkau akan diperbaiki dan engkau akan memperoleh sesuatu yang baru, yaitu merendahkan diri dan mencari wajah Tuhan. Saudara harus bertobat dari segala dosa dan kesalahan. Kalau kita tidak mau bertobat dari sana, Tuhan juga tidak akan memberikan pemulihan. Dengan saudara bertobat sungguh-sungguh, maka di situ ada berkat, ada anugerah, dan ada kuasa Tuhan yang dinyatakan bagi kita semuanya. Percayalah, percayalah, percayalah. Oh haleluya, kiaran alabasikayan aralam, kirata kayan aralama karalabasi. Di dalam nama Yesus, segala tipu muslihat iblis kami hancurkan dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, kuasa dan urapan-Mu Tuhan mengalir dalam setiap kehidupan anak-anak-Mu. Siapa yang menentang akan firman ini Tuhan, Engkau celikan mata hati mereka, Engkau buka mata hati mereka. Bapa, karena Engkau mau memberkati mereka dengan berkat yang benar, dengan berkat yang melimpah. Satu pintu yang Kau tutup tidak akan pernah Kau buka, dan Kau akan memberikan pintu yang lain untuk dibuka, dan di sana banyak berkat-berkat yang sudah Kau sediakan. Mampukan anak-anak-Mu Bapa untuk mengalahkan situasi dan kondisi yang menipu mereka. Yang sesungguhnya mereka terlelap Tuhan. Mereka tertidur Bapa. Engkau bangunkan dengan kuasa-Mu yang dahsyat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah melalui setiap renungan yang kami berikan ya Bapa, yang menjadi sajian kami Tuhan, boleh menjadi berkat bagi anak-anak, bagi teman-teman hamba Bapa. Di dalam nama Yesus. Di dalam kuasa-Mu Bapa, dalam kuasa-Mu. Oh haleluya, 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 haleluya. Urata kaya nara lama sakar lama sakaya. Kuatkan dan teguhkan mereka di dalam nama Yesus. Haleluya. Mari kita masih lanjut dalam firman. Saudara harus betul-betul bertobat dari segala dosa dan kesalahan saudara. Dan saudara harus belajar sabar dan tekun. Itu adalah kunci.
Ada kalanya dalam hidup ini kita merasa seperti Tuhan menutup pintu dan tidak menjawab doa saudara. Tetapi ketika saudara mau tetap mencari Tuhan dan bertobat sungguh-sungguh, maka perkenanan Tuhan pasti dinyatakan dalam kehidupanmu. Iblis selalu datang, iblis selalu mencuri, iblis selalu mendekat. Tetapi percaya, ketika saudara sungguh-sungguh mencari Tuhan, iblis akan lari daripadamu dan yang ada apa? Roh Kudus yang menyertai engkau. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Tundukkan kepala dan kita berdoa. Bapa, terima kasih. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur buat pembelaan-Mu bagi anak-anak-Mu. Engkau yang memperkuat mereka, Engkau yang memperkokoh iman percaya mereka Tuhan. Sehingga mereka tidak bersandar pada kekuatan manusia dan kekuatan mereka sendiri. Tetapi mereka bersandar pada kekuatan dan kuasa-Mu. Untuk itu Bapa, Engkau alirkan berkat yang kudus di dalam kehidupan mereka masing-masing. Sesuai apa yang mereka butuhkan. Sesuai dengan apa yang mereka perlukan. Terus mengalir, terus mengalir. Terus mengalir di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya dan sudah terima berkat Tuhan, mari bersama-sama saya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.